Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Altaf Haris, NBI 141-2052. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS Ekonomi Teknik kelas A. Soal pertama. Seseorang meminjamkan kepada bank sebesar 7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Yang tanyakan berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga. Jawaban nomor 1, di cash flow ini diketahui P sama dengan 7,5 juta. Dikarenakan meminjam uang ke bank, maka terjadi pemasukan. Lalu dengan rentang tahun selama 3 tahun dan diketahui tingkat suku bunga sebanyak 8%. Dengan rumus F, yaitu future sama dengan P, F per P, 8% dan 3. Dicari di tabel suku bunga sama dengan 7.500.000 dikali 1.260 sama dengan 9.450.000. Jadi uang yang harus dibayar di bank pada akhir tahun ketiga adalah 9.450.000. Selanjutnya nomor 2, sebuah koperasi simpan pinjam meminjamkan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam sebesar 1 juta, maka hitunglah A. Cicilan yang harus dibayarkan per bulan, B. Tingkat suku bunga, dan C. Tingkat suku bunga nominal per tahun, dan tingkat suku bunga efektif per tahunnya. Jawaban nomor 2A. Nomor 2A yaitu cicilan yang harus dibayar per bulan. Jadi diketahui P sama dengan 1 juta dengan waktu N 1 tahun atau 12 bulan, dengan I sama dengan 1% per bulan. Maka A sama dengan P, A per P dengan bunga 1% dengan waktu 12 tahun. Sama dengan 1 juta dicari di tabel bunga sama dengan 0,888. Maka A ketemu 88.800 per bulan. Jawaban nomor 2B. Tingkat suku bunga per bulan. Dalam rumus P sama dengan A, P per A, I, N, yang diketahui P sama dengan 1 juta, A ketemu pada soal A, 88.800, rumus P per A, I, 12. Lalu 1 juta pindah ruas sama dengan 1 juta per 88.800 sama dengan 0,0888. Selanjutnya jawaban nomor 2C, tingkat suku bunga nominal per tahun, yaitu R sama dengan 12, yaitu 12 bulan selama 1 tahun dikali 1% sama dengan 12% per tahun. Selanjutnya tingkat suku bunga efektif per tahun. Menggunakan rumus I efektif sama dengan 1 plus 0,12 per 12 bulan dikali pangkat 12 min 1 sama dengan 0,1268%. Selanjutnya soal nomor 3. Bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku efektif bunga sama dengan 15% per tahun. Dengan mempertimbangkan nilai NPV atau Net Present Value dengan menggunakan metode sekarang atau present worth, dan B menggunakan nilai deret seragam atau annual worth. Di sini cash flow mesin A yaitu P 45 juta, diketahui A ongkos bayar per tahun yaitu 8 juta, dan terdapat F yang dibayar 3 tahun sekali senilai 25 juta, serta F nilai sisa akhir yaitu 55 juta rupiah, serta cash flow mesin B yang diketahui P sama dengan minus 29 juta, ongkos bayar per tahun 9 juta rupiah, serta ongkos tiap bayar 2 bulan 2 juta, serta nilai sisa F sama dengan 3 juta. Jawaban nomor 3A. Mesin A, investasi awal.
Karena menggunakan metode present value, semua nilai ditarik ke dalam present. Maka investasi awal sama dengan minus 45 juta. Pengeluaran tahunan minus 8 juta menggunakan tabel bunga sama dengan minus 43 juta rupiah. Dilanjutkan dengan pengeluaran tahun ketiga 6, 9, dan 12 dan dicari di suku bunga. Ketemu hasil seperti berikut. Lalu cara yang sama dengan mesin B. Nah, dikarenakan mesin B jangka waktunya hanya 6 tahun, maka cash flow-nya diadakan menjadi 2 kali lipat, yaitu investasi 1 dan 2. Di investasi 2, nilai P dimasukkan dengan rumus P per F dengan menghasilkan hasil 12,536 juta 700. Lalu F yaitu ongkos yang dibayar selama 2 tahun sekali, dihitung menggunakan rumus yang sama yaitu P per F yang menghasilkan hasil seperti berikut. Dengan total hasil min 9 juta 10.500. Setelah ketemu hasil mesin A dan B, nilai mesin A lebih besar, maka nilai mesin A lebih efektif dibeli karena mendekati 0. Jawaban nomor 3B. Menggunakan metode annual present. Annual worth. Mesin A, investasi awal yaitu minus 45 juta, menggunakan rumus A per P 15% 12, dicari di tabel suku bunga, ketemunya 8.302.500. Dan biaya setiap tahun tidak dihitung karena semua nilai ditarik ke dalam nilai annual sebesar 8 juta minus 8 juta. Biaya setiap 3 tahun serta nilai sisa. Semua nilai tersebut dijumlah menghasilkan nilai minus 16.850.000. Mesin B, modal awal minus 25 juta, A per P 15% selama 6 tahun, dicari tabel suku bunga menghasilkan min 7.661.000. Biaya ongkos per tahun yaitu 9 juta. Biaya ongkos per 2 tahun sama dengan minus 932.000 dengan dijumlah senilai minus 17.249.400. Dikarenakan mesin A nilainya lebih besar daripada mesin B, maka mesin A lebih efektif dibeli karena lebih mendekati 0. Soal nomor 4. Suatu investasi dengan modal awal atau initial investment sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi atau cash flow per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti pada tabel bawah ini. Digunakan rumus payback period untuk soal ini, yaitu seperti berikut. Dengan keterangan N tahun, N adalah tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum menutup investasi awal. Dan A jumlah investasi awal, B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, dan E jumlah kumulatif arus kas tahun ke N plus 1. Dan jawaban nomor 4 yaitu menggunakan rumus N plus A min B per C min B dikali 1 tahun, yaitu N sama dengan 2 plus 500 juta minus 450 juta per 600 juta min 450 juta dikali 1 tahun. Ketemu yaitu 2 1/3 tahun atau 2 tahun 4 bulan. Maka modal yang dihabiskan atau 500 juta akan kembali pada jangka waktu 2 tahun dan 4 bulan. Sekian dari saya, terima kasih.